Tiga. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada pelatihan hari ini. Sebelum kita mulai pelatihan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dan setelah berdoa, kita akan absensi dulu ya, Ibu-ibu. Untuk absensinya saya berikan dulu ini, nanti dikembalikan. Silakan Ibu isi. Pesertanya ini ada Ibu Rini, Ibu Dewi Catherine, dan Ibu Wita ya. Nanti ditandatangan di absensinya. Nah, sebelum kita mulai ke acara pelatihan, perkenalkan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Bimo Aji. Pendidikan sebelumnya saya manajemen di Trisakti dan hubungan internasional di Universitas Indonesia untuk masternya. Lalu pengalaman kerja sekitar 23 tahun di perbankan dan multinational company. Dan terlampir bisa dicatat nomor handphone dan kontak saya, untuk nomor WA juga ada, dan ada email saya juga untuk bimoaji@gmail.com. Sekian perkenalan saya. Kita lanjut lagi terkait dengan tata tertib ibu-ibu sekalian. Dalam pelatihan ini kita usahakan kita hadir tepat waktu atau on time, dan kita selalu menjaga ketenangan selama pelatihan. Mohon harap handphone di silent atau nonaktif kecuali ada keadaan urgent selama pelatihan kita, dan usahakan kita selalu menjaga kebersihan. Lalu juga kita harus menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelatihan ini. Untuk tangga itu ada tangga darurat, kita keluar pintu sebelah kanan. Lalu juga jangan sampai ibu-ibu sekalian ini terkena kabel yang berantakan yang dapat membahayakan kita. Juga apabila ke toilet, hati-hati dengan lantai licin. Toilet ada di sebelah tangga, ibu-ibu sekalian. Nah, apabila ada pertanyaan atau izin akan keluar ruangan, ibu-ibu bisa mengangkat tangan. Oke. Sudah jelas untuk tata tertibnya hari ini? Oke, baik. Kita lanjut ya ibu-ibu. Oke. Nah, kenapa kita melakukan pelatihan ini? Kira-kira mengenai pengisian uang bagi bank ini atau cash replenishment, bahasa Inggrisnya. Nah, itu latar belakangnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, di mana Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan uang. Lalu, kenapa kita lakukan ini? Di mana perlu standarisasi kompetensi sumber daya manusia terkait pelayanan dalam memproses uang. Nah, ini semua adalah bagian dari standar kompetensi dari sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau yang disebut dengan SPKUR. Ini juga semuanya kebijakan dari Bank Indonesia, ibu sekalian. Sampai sini nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Oke. Nah, pelatihan hari ini itu judulnya adalah melakukan pengisian uang atau cash replenishment. Untuk lebih detailnya lagi, kode unitnya itu yang ada di SPKUR tadi yang saya sampaikan. Itu kode unit adalah K64SPP03.004.2, di mana judul unitnya adalah melakukan pengisian uang cash replenishment. Apakah elemen kompetensinya? Yaitu melakukan pengisian uang atau cash replenishment. Kita masuk ke dalam elemen kompetensi 1. Dan untuk kriteria unjuk kerjanya itu adalah 1. Uang yang akan diisi dihitung sesuai prosedur yang berlaku, jadi sesuai SOP-nya ya ibu-ibu sekalian. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya jika tidak ada pertanyaan. Oke. Lalu tujuan dari pelatihan ini apa? Ya. Jadi diharapkan ibu-ibu sekalian setelah pelatihan, peserta diharapkan dapat menjelaskan tata cara menghitung uang yang akan diisi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya.
Ini adalah tujuan dari pelatihan yang diharapkan pada hari ini. Oke, kita lanjut. Ya. Manfaat dari pelatihan hari ini adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini, ibu-ibu sekalian diharapkan mampu untuk menghitung uang yang akan diisi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi diharapkan setelah pelatihan ini selesai, ibu-ibu diharapkan mampu untuk menghitung uang yang akan diisi sesuai dengan SOP atau standar prosedurnya. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, nah, kira-kira peralatan apa saja yang dibutuhkan? Nah, peralatan yang diperlukan dalam penatausahaan uang yang akan diisi sesuai prosedur yang berlaku ada beberapa, ibu-ibu. Yang pertama misalnya alat hitung atau kalkulator, lalu juga ada alat pendeteksi uang atau ultraviolet money detector, lalu juga kita perlu untuk melakukan pengecekan fisik uang yang akan diisi ke dalam ATM, anjungan tunai mandiri, dan CDM atau cash deposit machine yang merupakan uang layak edar atau ULE, ya. Nah, dokumen dan berita acara terkait pencatatan informasi adanya dugaan uang rupiah yang dialokasikannya itu juga bisa dideteksi dari alat-alat yang tadi kita perlukan, misalnya dari ultraviolet, alat ultraviolet, alat pendeteksi uang tersebut. Oke, ini gambar-gambar contohnya, ibu sekalian. Kita lanjut. Nah, tata cara pengisian uang rupiah sesuai prosedur yang berlaku. Kita lihat di sini alurnya adalah pihak petugas bank yang akan mengisi uang rupiah dalam mesin ATM memiliki kode khusus untuk melakukan tugasnya dan dilakukan pengawalan oleh petugas keamanan. Itu sudah merupakan standar dari setiap bank. Lalu setelah loker mesin ATM terbuka, petugas bank menukar kotak penyimpanan uang atau cash cartridge yang kosong dengan kotak yang terisi uang penuh di dalam mesin ATM tersebut. Nah, setelah pengisian uang selesai, petugas akan mendapatkan kertas laporan atau print counter yang keluar dari ATM tersebut yang berisi laporannya tentang jumlah uang yang keluar dan kartu yang tertera dalam mesin tersebut. Nah, setelah selesai, pihak bank kembali menutup dan mengunci pintu mesin ATM. Ini harus dilakukan ya ibu untuk menjaga keamanan. Kemudian men-setting kembali menjadi mode normal dan siap digunakan oleh nasabah untuk bertransaksi. Jadi dari itu semua, batas waktu yang dibutuhkan petugas untuk mengisi uang di dalam ATM tersebut hanya sekitar 10 menit. Jika lebih, maka petugas harus segera melapor karena mesin ATM tersebut selalu mencatat dan mengawasi segala aktivitas yang terjadi pada mesin ATM. Jadi mesin ATM itu kecanggihannya adalah dia bisa memonitor dan mencatat apa yang terjadi dalam ATM tersebut. Seluruh laporan aktivitas terkait operasional ATM atau cash replenishment ini itu harus dilaporkan kepada manajemen, pertanda minimal dari level operation supervisor hingga branch manager atau kepala cabang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nih ibu? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, masih terkait tata cara pengisian uang pada mesin ATM ini, ya. Dalam mesin ATM atau anjungan tunai mandiri ini terdapat 4 buah cartridge atau kaset atau kotak penyimpanan uang itu, ya. Dalam satu kotak ini, satu kotak cartridge itu penyimpanan uang tersebut maksimal uang yang bisa diisi adalah 2.500 lembar total uang. Jadi jika seluruh penyimpanan tersebut diisi akan mencapai totalnya 10.000 lembar. Nah, dalam mesin ATM itu ada berapa sih kira-kira? Jadi kalau pecahannya itu 100.000 diisi full atau penuh ke dalam 4 kaset tersebut, itu ada total dana dalam mesin ATM tersebut 1 miliar rupiah. Nah, apabila pengisiannya dalam uang pecahan 50.000, berarti total di dalam mesin ATM tersebut terdapat dana 500 juta rupiah. Oke. Nah, rata-rata uang di dalam ATM ini diisi ulang itu maksimal 7 hari kerja. Nah, pengisian uang mesin ATM ini biasanya dilakukan saat sepi agar lebih aman dan optimal. Karena biasanya nasabah itu juga melakukan penarikan pada saat weekend atau pada saat setelah penggajian. Nah, itu biasanya ATM akan cepat habis.
Artinya rekan-rekan di cabang atau di operasional perbankan itu harus siap siaga. Nah, seluruh laporan tersebut juga terkait operasional ATM atau cash replenishment ini harus dilaporkan kepada manajemen seperti yang tadi kami sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan nih Ibu? Kita akan lanjut. Oke. Ya, silakan Bu Wita. Kita tahunya kalau mesin ATM itu kosong dari mana? Pada waktu itu sebenarnya kita harus monitor ya Bu ya. Salah satunya misalnya pada waktu nasabah sudah tidak bisa menarik. Nah, itu akan keluar fail pada layar monitornya. Itu benar-benar biasanya uang ATM sudah habis. Enggak, maksud saya itu kan artinya nasabahnya tahu dari sisi banknya sendiri dia monitornya bukan itu dana sudah dari situ gitu kan ya. Setahu yang dari pengalaman kami ada warningnya pada sistem ATM tersebut, sistem operasional. Nah, tapi nanti pertanyaan Ibu akan kami tampung lagi untuk lebih detailnya lagi, karena memang itu harus di warning lagi seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin hal sikap kerja yang harus dilakukan. Seperti tadi pertanyaan Bu Wita, apa saja sih misalnya yang harus kita antisipasi dalam hal menjalankan tugas pengisian uang bagi bank. Bank harus memiliki atau mengaplikasikan sikap tugas seperti teliti, disiplin, bertanggung jawab, dan cekatan. Nah, sikap-sikap kerja ini harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan proses pengisian uang bagi bank, mengingat resiko yang dapat terjadi jika terjadi fraud atau kesalahan fatal yang dapat merugikan pihak bank pada saat berjalannya proses tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, contoh-contoh apa saja yang dapat mengakibatkan fraud ya pada saat proses tersebut? Misalnya staf bank ini tidak teliti, dapat berakibat pada kesalahan perhitungan pada saat pengisian uang yang berakibat kesalahan pada form report yang harus diisi. Artinya akan terjadi selisih pada report dan penyediaan uang pada mesin ATM tersebut. Lalu yang kedua, misalnya staf banknya tidak disiplin. Contoh-contohnya misalnya tadi yang Bu Wita sampaikan, itu ATM-nya kosong tapi tidak dilakukan pengisian ulang. Maka dapat berakibat pada komplain dari nasabah dan ini akan merusak nama baik bank tersebut. Contoh lainnya juga yang dapat menimbulkan dampak risiko atau bahaya adalah merokok pada waktu ketika melakukan pengisian ATM atau bertugas. Sudah jelas pada waktu bertugas kita dilarang merokok. Nah, staf bank yang tidak bertanggung jawab misalnya pada saat pengisian ATM ada kerusakan pada kaset mesin ATM-nya ya, dan staf tidak langsung memfollow up, akan terjadinya hal tersebut akan mengakibatkan komplain kepada bank atau cabang yang bersangkutan atau tempat ATM tersebut berada. Ya. Nah, staf bank juga harus cekatan. Apabila tidak cekatan, maka ketika terjadi delay atau lamanya proses pengisian uang ATM tersebut akan memperlambat kinerja operasional cabang hingga akan merugikan reputasi bank. Oke, kita lanjut ya ibu sekalian. Nah, kesimpulannya dari pelatihan ini, setelah pelatihan instruktur dapat menyimpulkan bahwa peserta mengerti tentang tata cara pengisian uang sesuai prosedur yang berlaku. Oke, kita lanjut. Nah, terkait pengisian uang tersebut, ya sebutkan syarat-syarat sikap kerja yang harus dilakukan staf bank pada saat pengisian uang. Bu Yanti, mungkin ya. Disiplin, Ya. cekatan, Ya. bertanggung jawab, dan teliti. Wah, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Yanti. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada soal evaluasi ya. Ada pilihan ganda dan esai. Ini saya berikan soalnya ya ibu sekalian. Oke, Ibu Ita. Oke. Soal pilihan ganda ini ada dua ya. Yang pertama sebutkan contoh tata cara penghitungan uang yang akan diisi sesuai prosedur yang salah dari jawaban yang ada di bawah ini. Jadi pilih salah satu jawaban yang benar ya. Yang kedua, contoh tata cara pengisian ATM yang tidak sesuai prosedur dari jawaban yang ada di bawah ini. Oke. Pilihannya adalah ibu tinggal isi A, B, C, dan D. Oke.
Lalu ada esainya ibu-ibu sekalian. Ada esai juga Pak. Iya, ada esai juga. Oke. Nah, esainya ini contoh sikap kerja pada saat PKKM yang dapat menimbulkan resiko dalam kegiatan yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Ya, baik. Ini Pak. Sudah selesai? Oke. Ibu kita sudah selesai. Saya tunggu yang lainnya. Gak apa-apa, pelan-pelan aja isinya. Dan Pak. Terima kasih sudah di semua ibu-ibu. Oke. Biasa. Oke. Setelah ada evaluasi ini, ya, kita akan lanjut. Nah, ini ada tugas tambahan, mohon untuk dapat dicatat, ya. Ibu-ibu mohon dapat membuat rangkuman dari proses tata cara pengisian uang pada mesin ATM dan jawabannya dikirimkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, ya, ditulis dalam MS Word format dan dikirimkan ke email admin@karsabaktilestari.co.id. Mohon dicatat ibu-ibu. Iya, sudah. Sudah, oke. Oke, sebelum kita teruskan, saya mau tanya ke Bu Yanti. Dari 4 sikap kerja tadi, kira-kira yang paling penting yang mana, Bu? Dari 4 sikap kerja tadi, Menurut saya sih tanggung jawab. tanggung jawab ya, itu wajib Karena biasa, uang, wajib. Alasan apa? ya karena yang uang bukan yang diproses. Karena Uang. uang yang diproses ya, jadi tanggung jawabnya besar ya. Dan apakah itu dapat mengakibatkan fraud? Bisa. Bisa ya. Oke. Kalau menurut Bu Dewi Catherine, dari 4 tadi yang sikap kerja yang paling penting mana, Bu Dewi Catherine? Sebenarnya semuanya juga penting, cuma kalau yang paling tadi ya yang pasti ya bertanggung jawab lah. Tanggung jawab ya. Tugas lo harus bertanggung jawab. Jadi dari teliti, cekatan, Iya. disiplin, dan bertanggung jawab ini ya. Oke. Baik. Itu jawabannya bagus, ibu-ibu. Benar semuanya, tidak ada yang salah ya. Untuk yang tugas tambahan ini sudah dikirim ya, berarti apa sudah dicatat, berarti nanti hari Selasa akan dikirimkan ke email tersebut ya. Oke. Jangan lupa ibu-ibu, deadline-nya tanggal 30 Juli. Minggu depan Pak. Minggu depan ya Bu ya, hari Selasa ya. Masih ada waktu Oke. Pak. Saya kasih deadline sampai malam hari ya, berarti ya. Iya. Oke. Malam hari ya. Terima kasih. Bu Wita ada pertanyaan lagi? Cukup dari saya Pak. Cukup ya. Oke, Bu Yanti? Oke, baik. Baik, sekian pelatihan untuk hari ini ya. Sebelum kita menutup sesi hari ini, mari kita berdoa. Pertanyaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih ibu-ibu semua. Mari kita rapikan alat-alat sebelum kita tutup pelatihan hari ini. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.